Banyak orang belajar tentang kebahagiaan itu apa, diperoleh dari mana, isinya apa. Kamu tidak akan pernah bahagia kalau kamu terus mencari apa sih kebahagiaan itu. Kenapa? Selama kamu mencari, ya kamu akan sumpek dalam pencarianmu. Jadi sepanjang kamu mencari, kamu tidak akan pernah bahagia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji lagi, belajar lagi. Jangan lupa khitohnya ngaji ini ya memang belajar, bukan ceramah ya. Ya, kalau belajar itu kan kita bisa masuk kemana-mana apa saja. Tidak harus ditelan semua juga, tokoh siapapun. Saya sering bilang, yuk, setiap tokoh dengan gagasannya, dengan ilmunya itu bisa cocok sama kehidupan kita, bisa tidak cocok. Kita sendiri yang harus memilih. Tidak semua yang baik itu kompatibel sama hidupmu. Banyak hal baik yang mungkin tidak kompatibel, tidak cocok sama situasimu hari ini. Kajian-kajian tasawuf misalnya yang banyak menyuruh kita tawakal, banyak menyuruh kita pasrah pada Allah. Mungkin di bagian tertentu hidupmu hari ini sebagai anak muda kurang kompatibel, karena hari ini kamu butuhnya perjuangan, kamu butuhnya maju, kamu butuhnya progres. Bukan berarti salah, cuma situasimu hari ini belum memungkinkan itu. Oke, harus pas menaruhnya, termasuk tokoh-tokoh seperti yang kita angkat dari para filosof barat. Kemarin kita misalnya René Descartes itu, terus kamu, oh berarti apa aja dipertanyakan Pak? Ya, kalau pas lagi refleksi dalam hidup sehari-hari ya kamu capek kalau mempertanyakan apa saja, nanti malah tidak bisa hidup. Apa-apa ditakok sih. Ini benar apa enggak? Ini laptop beneran apa enggak? Hakiki apa enggak laptop ini? Ini yang ngono ya enggak habis-habis nanti itu. Ada momennya sendiri. Cari ruang dan waktunya yang pas. Termasuk malam ini beliau Albert Camus. Ya, mungkin lidahmu gatel pengen mocok kamus gitu aja lho Pak. Ya, lebih mantep. Ya wis ndak apa-apa sing yang penting yang dimaksud orang itulah kan gitu. Ya. Ya, beliau ini termasuk filosof abad 20 karena lahir 1913. Nanti meninggalnya masih muda, 1960. Berarti usianya berapa? Sekitar 46-47 tahun. Masih muda tapi karyanya besar, pengaruhnya luar biasa dalam tradisi filsafat barat khususnya. Beliau ini orang miskin sejak kecil. Kelahiran Aljazair yang waktu itu masih dalam penguasaannya Perancis. Jadi sejak kecil miskin, sakit-sakitan.
kamu ini punya penyakit TBC sejak kecil. Ya. Ya meskipun itu gambarnya ngerokok. Tapi iya, tapi dia punya penyakit TBC, ya enggak apa-apa, menikmati hidup kok. Iya. Cuma nanti beliau gagasan-gagasannya besar. Menikahnya 2 kali. Ya. Ada banyak surat-surat cinta ya dari kamu yang kelihatannya diterbitkan juga belakangan dengan beberapa perempuan. Ya memang dari profilnya mungkin kelihatan ganteng ya. Wajah sana ndak kayak wajahmu. Ya, yang jelas kalau sama kamu kan hidungnya menang dia. Kita rata-rata pesek-pesek hidungnya. Oke. Tahun 57 beliau dapat Nobel sastra, 3 tahun sebelum meninggal. Dapat, ini temannya Sartre, temannya de Beauvoir. Kemudian berarti 3 tahun setelah itu meninggalnya kecelakaan mobil. Jadi tapi sudah sukses, sudah dapat Nobel, karya-karya besarnya banyak. Kelihatannya banyak juga diterjemah dalam bahasa Indonesia novel-novelnya. The Stranger, Myth of Sisyphus, Caligula, dan lain-lain banyak. Beliau tidak suka disebut filosof, lebih suka disebut essayis. Jadi suka nulis essay. Meskipun ya gagasan-gagasan filsafatnya luar biasa. Banyak orang menganggap dia ini eksistensialis, tapi kamu sendiri tidak suka disebut eksistensialis. Dia merasa ada beda gagasan-gagasanku dengan kelompok eksistensialis. Meskipun bau eksistensialisnya ada. Oke. Pernah ikut Partai Komunis, tapi terus kemudian belakangan mengkritik juga, keluar juga dari Partai Komunis, karena memang orangnya kritis. Bismillah, kita lihat ya, kita malam ini belajar gagasan utama yang ingin ditampilkan kamu, yang nanti dikenal sebagai absurdisme. Ini sebenarnya melanjutkan Kierkegaard. Saya awali dari pidatonya waktu dapat Nobel. Katanya kamu, with what feeling can I accept this honor at a time when other writers in Europe are condemned to silence, and even at a time when the country of my birth is going through unending misery. Perasaan apa yang harus aku terima, yang harus aku rasakan saat menerima kehormatan ini, di saat yang sama banyak penulis lain di Eropa yang tidak boleh ngomong, dibungkam. Dan bahkan saat ini negaraku, tempat kelahiranku, sedang mengalami sakit yang tidak berakhir. Karena saat itu dijajah oleh Perancis, Aljazair. Dari kalimat ini kelihatan seperti apa pergolakan jiwanya seorang kamu. Hidup yang sejak kecil susah, sakit-sakitan, tanah airnya juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Kemudian jerat kehidupan modern yang nanti ada kapitalisme, ada macam-macam. Termasuk banyak penulis yang terpaksa tidak boleh ngomong atau tidak bisa ngomong. Zaman itu kan banyak
Di Indonesia dulu kan ada itu kan larangan-larangan. Tidak boleh nulis, tidak boleh ngomong, tidak boleh mengungkapkan gagasan. Yang boleh ini, yang itu tidak boleh. Dulu kan biasa semacam itu. Dan itu yang diprihatinkan oleh kamu. Apa gunanya penghargaan ini? Saya harus ngomong apa? Mau ngomong terima kasih, alhamdulillah, bersyukur, atau ngomong apa? Itu kan membingungkan situasinya. Oke, itu pengantarnya. Sekarang kita lihat. Langsung ke tema utama, absurditas. Katanya kamu, at any street corner, the feeling of absurdity can strike any man in the face. Dimanapun di sudut-sudut jalan, feeling of absurdity, merasa absurd, itu bisa menampar wajah siapapun. Merasa absurd itu merasa hidup ini tidak jelas ya. Itu merasa absurd. Hidup ini mau apa sih? Itu merasa absurd. Aku kayak gini ini buat apa sih? Itu merasa absurd kamu. Tidak jelas. Coba bertanya, apa tujuan hidup ini? Apakah hidup ini ada maknanya atau tidak? Gunanya apa aku di alam semesta ini? Kamu akan jatuh pada absurditas, katanya kamu. Jawabnya susah, terus tidak jelas. Para filosof sebelum kita itu sudah mati-matian pengen jawab, tapi tidak ada jawaban tuntas. Jawaban-jawaban itu hanya hebat di teori, hebat di buku-buku. Kita belajar ratusan konsepnya para filosof, rasanya ya berhentinya di ajaran mereka saja. Hidup kita ya gini-gini saja. Itu contoh gambaran betapa absurdnya hidup ini. Coba kamu tanya, kenapa kamu ngaji? Tujuannya apa? Hasilnya apa? Yang kamu dapat apa? Nanti kan jadi absurd. Tidak jelas. Mungkin ikut-ikutan, mungkin pingin pinter, mungkin. Nah, itu tidak jelas. Muter yang tidak jelas itu absurd. Kayak orang tuamu bekerja mati-matian biar kamu bisa kuliah. Setelah kamu kuliah, targetnya kan terus kamu kerja, terus kamu mati-matian kerja demi anakmu lagi, biar anakmu bisa kuliah juga. Terus anakmu juga, dia dapat pekerjaan, mati-matian bekerja demi anak. Nah, nanti ya ngapain bulet? Semuanya berkorban demi anaknya. Lu yang sukses terus siapa? Itu kan absurd. Tidak jelas. Nah, itu yang disedihkan oleh kamu. Jadi katanya kamu, hidup kita ini tidak pernah kita minta, tidak pernah kita harapkan, tiba-tiba seperti ini. Kalau di bukunya kamu itu analoginya kayak bola. Bola itu kita tendang ke selatan, kadang ya jatuhnya malah ke timur. Apalagi yang main timnas. Ayo, sudah diramal kalah, menang. Diramal menang, kalah, bingung. Loh, tapi memang hakikatnya permainan bola kan begitu. Dan hidup kita kan juga begitu. Kita merancang kayak gimana, hasilnya apa. Jadi ada jarak antara ideal-ideal yang kita canangkan dengan kenyataan. Toh terus kita mati-matian memegangi ideal kita. Itu namanya absurd, katanya kamu. Oke. Ya termasuk nanti kritiknya pada agama. Cuma tidak boleh baper. Kalau dikritik, kadang-kadang kita memang begitu. Kita teriak-teriak agama sumber kedamaian, ternyata dalam sejarah banyak bukti agama jadi sumber konflik. Yang kita gadang-gadang ternyata meleset. Itu juga jenis absurditas.
Jadi hidup kita serba, kalau nanti diterjemahkan oleh para filosof eksistensialis kayak Heidegger, faktisitas. Kita selalu terlempar dalam fakta-fakta yang seringnya tidak cocok sama gambaran kita selama ini. Mungkin dulu kamu sebelum kuliah membayangkan besok kalau saya kuliah, mau rajin nulis, rajin baca, bikin tulisan banyak. Besok kalau saya kuliah, mau nyari pesantren, terus rajin tahajud, sambil ngapalin Quran dikit-dikit, sambil itu kan idealmu. Begitu kuliah, yo, kamu rasakan sendiri sekarang kan. Itu ada jarak antara teori-teorimu dengan kenyataan hidupmu. Katanya kamu, absurd itu konfrontasi antara dunia yang irasional dan kerinduan yang hebat akan kejelasan yang panggilannya menggema di kedalaman hati manusia. Dunia ini katanya kamu tidak serapi yang kamu pikirkan. Cuma kita selalu ingin menjelaskan dunia ini secara mutlak, secara pasti, secara rapi. Dan kita gegeran demi itu. Konsep A tawuran dengan konsep B mengkritik konsep C gegeran sama konsep D. Semuanya konsep, kenyataannya beda. Dalam hidup ternyata tidak sesederhana yang diteorikan di konsep-konsepnya para filosof. Kamu tetap ingin mengejar makna hidup. Kamu kan gitu, mahasiswa-mahasiswa yang agak apalah gitu kan sebenarnya. Ini saya pencarian, Pak. Ini kan, itu pun kalau ditanya detail ya bingung. Kamu itu nyari apa? Caranya gimana? Kalau nyari itu kan ukuran kamu sudah nemu itu apa? Itu kan harus jelas. Tapi begitu dijelaskan, aslinya tidak begitu, Pak. Mesti gitu. Kenapa? Itulah hidup. Katanya kamu, hidup itu memang absurd. Nah, oke, terus kamu menjelajahi gagasan-gagasan para filosof sebelumnya. Kira-kira apa ada makna yang absolut itu? Dan dia tidak nemu. Meskipun dulu René Descartes teriak-teriak, ayo dicari sampai yang kebenarannya paling pasti. Wong kamu ndak ngerti René Descartes juga bisa hidup enak, bisa ketawa-ketawa. Berarti apa? Ndak operatif, ndak fungsional. Maka katanya kamu ndak. Cirinya hidup ini absurditas. Jadi ketidakpastian. Oke. Makanya di awal tadi saya bilang ya, siap-siap cari wadah yang pas untuk gagasan ini. Kamu salah wadah nanti jadi kacau. Terus, absurd itu apa? Ya, absurd itu dari bahasa Latin, absurdus, yang artinya tuli atau bodoh. Yang seperti rumusannya kamu tadi, konflik antara kecenderungan manusia untuk mencari nilai dan makna dalam hidup melawan kenyataan bahwa tidak mungkin orang bisa ketemu makna dan nilai pasti mutlak hakiki dalam hidup. Bukan tidak mungkin secara logik katanya kamu, tapi tidak mungkin secara human. Kenapa? Kita ini manusia. Kalau pakai bahasa agama mungkin manusia itu terbatas. Tidak mungkin dia ketemu yang tidak terbatas, yang mutlak, yang ultimate. Humanly impossible. Secara manusiawi tidak mungkin, tidak cuma secara logika. Jadi nanti akhirnya dikenal aliran absurdisme. Satu aliran filsafat yang menyatakan bahwa upaya manusia untuk menemukan makna
Ya terserah istilahnya apa, makna batin lah, makna dalam lah, makna yang tinggi lah, ultimate lah, puncak lah, monggo, tapi pasti akan gagal. Tidak akan ketemu. Sehingga sifatnya absurd. Ya kayak tadi, absurd itu hanya dalam konsep. Canggih kalau didengarkan, rapi kalau dipahami, tapi dengan kenyataan itu selalu ketemu pengecualian-pengecualiannya. Karena dunia ini kayak orang main bola. Bola itu arahnya kemana, datangnya dari mana, tidak bisa diramal. Oke, tidak jaminan kalau Barcelona melawan PSS Sleman misalnya pasti menang Barcelona. Itu tidak jaminan. Ya kalau Allah menghendaki kan gitu maumu kan. Jadi ya bisa aja yang menang PSS. Mungkin Barcelona ini tadi bingung iki bal-balan opo gini. Terus dia malah kalah. Bisa begitu. Hidup ini absurd memang. Jadi tidak usah kaget kalau klub idolamu yang kamu jago-jagokan kok kalah. Alasannya gampang. Ya hidup ini memang absurd. Ya. Jadi santai saja, kamu tidak perlu galau. Oke. Nah, tadi kan feeling. Absurd itu yang kamu rasakan. Dari mana sih munculnya perasaan absurd itu? Yang pertama, konflik tadi ya, antara dunia manusia dengan pikirannya dan situasi dia yang tidak bisa lepas dari dunia. Kamu punya ideal-ideal. Sementara kamu tidak bisa lepas dari kenyataan hidupmu yang tidak cocok sama ideal yang kamu canangkan. Toh kamu tetap mati-matian berpegang pada ideal-idealmu. Itu namanya absurd. Jadi ada clash antara cita-citamu dengan kenyataan. Pinginmu sih jadi dokter, kok yo daftar kuliah keterimanya di UIN Usuluddin misalnya. Itulah tabrakan sama sekali itu. Iya, wis ndak bisa gimana lagi, Bu. Kamu ngotot yang penting saya jadi dokter apa ya bisa. Ya paling mentok dadi dukun. Iya. Loh itu yang disebut absurd oleh ya. Kita kan inginnya ya contoh gampang misalnya sistem pemerintahan kita pakai demokrasi biar A, B, C, D. Nanti mungkin banyak anomali dalam kenyataannya. Dan itu biasa karena memang dunia itu absurd. Enaknya hidup itu gini loh Pak, bla 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 bla. Tapi dalam kenyataannya pasti nanti geser, tidak sesederhana itu. Itulah nanti dari situ muncul perasaan absurd. Yang kedua, absurd itu bisa terletak pada inginmu memahami hidup ini sedalam mungkin, sehakiki mungkin, seluas mungkin, tapi kenyataannya tidak mungkin kamu bisa begitu. Kemampuanmu, wawasanmu, sejauh apa jangkauan ilmumu, ya pasti terbatas. Mau komprehensif tidak gampang. Wong kita ini manusia yang meruang dan berwaktu. Jadi sehingga yang kita pahami ya sejauh jangkauan kita. Itu pun kita merasa inilah hakikatnya hidup. Itu namanya absurd. Yang kamu tahu kebenaran itu ya sejangkau wawasanmu hari ini. Itu pun kamu tetap merasa ya tetap ini Pak yang paling sejati. Padahal tidak. Itulah perasaan absurditas yang kedua. Oke, itu kalimat yang ketiga menjelaskan kodrat manusia yang seutuhnya
menginginkan adanya penjelasan yang menyeluruh sifatnya. Sementara di lain pihak ternyata dunia telah menyembunyikannya dengan hanya menyajikan penjelasan tersebut setengah-setengah. Sehingga manusia terus mencari kebenaran, hanya mendapatkan dunia yang masih terselimuti kabut misteri itu. Kalimat-kalimatnya banyak yang puitis karena kamu kan sastrawan. Iya. Cuma kalimat kayak gini kamu baca sekali itu susah dipahami. Karena ini juga kan terjemahan. Ya intinya yang tadi bahwa dunia ini misteri. Tidak bisa ditebak hanya oleh satu teori. Begitu kamu tebak A, besok dia ganti jadi B. Begitupun kadang-kadang kita ngeyel pokoknya harus A. Sehingga yang terjadi apa? Absurditas. Kan banyak di antara kita yang terlanjur terikat oleh ideologi, oleh pandangan, oleh aliran, oleh perspektif. Sehingga kadang-kadang meskipun buktinya menunjukkan bahwa perspektif kita salah, kita tetap ngeyel dengan perspektif kita. Itu contoh absurditas. Oke. Terus, misalnya kamu lihat teh ini. Misalnya teh ini sebenarnya manis, biasanya manis. Terus begitu kamu rasakan, mungkin takmirnya lupa ngasih gula, terus lu itu pahit lo itu. Enggak, Pak. Teorinya tetap teh itu manis. Loh, wong saya merasakan sendiri pahit. Oh, itu Bapak yang keliru. Jadi sekarang kan begitu orang. Jadi buktinya jelas, tapi kamu tetap gandolan, kamu tetap pegangan teorimu, perspektifmu yang selama ini kamu anggap benar. Itulah absurditas. Oke. Nah, itu ada quote-quote tentang absurditas yang saya ambil beberapa dari kamu. Misalnya ini absurd. Banyak orang belajar tentang kebahagiaan itu apa, diperoleh dari mana, isinya apa. Padahal katanya kamu, you will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. Kamu tidak akan pernah bahagia kalau kamu terus mencari apa sih kebahagiaan itu. Kenapa? Selama kamu mencari, kamu akan sumpek dalam pencarianmu. Jadi sepanjang kamu mencari, kamu tidak akan pernah bahagia. Sama kayak you will never live if you are looking for the meaning of life. Kalau kamu hanya sibuk mencari makna hidup, lah kapan kamu hidup? Itu yang dimaksud absurditas. Jadi kita selama ini kan apa yang kamu lakukan? Mengejar kebahagiaan, Pak. Lu ngapain? Ya bahagialah saja. Kalau kamu mengejar kebahagiaan, kamu tidak akan ketemu kebahagiaan, kamu ngejar terus. Dia tidak hilang. Tinggal kamu nikmati saja. Sama kayak hidup tadi. Kamu kok repot banget nyari maknanya apa, artinya apa, hakikatnya apa. Mbok sudah hidup gitu aja kan selesai. Nah, itu maunya kamu. Itu contoh betapa absurdnya kita. Bahkan kadang-kadang katanya kamu nobody realize. Tidak banyak orang yang sadar bahwa banyak orang menghabiskan sangat banyak energi untuk jadi normal. Itu kan dikritik. Untuk jadi orang biasa saja, jadi manusia yang normal, itu kadang-kadang kita menghabiskan banyak sekali energi. Banyak orang yang menghabiskan daya, tenaga, waktu, pengen jadi apa? Pengen jadi manusia yang sejati, Pak. Manusia yang sejati aja kok repot-repot. Ya mbak, kamu hidup aja sebagai manusia selesai. Tapi energi kita habis untuk mengejar cara jadi manusia yang normal. Kayak SpongeBob itu kan, ada ketika dia pengen jadi normal malah sumpek sendiri. Iya, jadi usahamu untuk jadi orang normal itu membuatmu jadi aneh. Harus kamu biasa saja jalani hidup seperti adanya, sudah normal.
Tapi kan kamu terus bikin standar-standar tentang kenormalan. Normal itu gini loh Pak, orang waras itu gini. Dan kamu kejar itu. Jadi energimu banyak habis untuk sesuatu yang tinggal kamu jalankan. Oke, itu kritiknya kamu. Itu ada yang ketiga saya bawa. Manusia selalu jadi korban dari kebenarannya. Begitu dia mengakui satu kebenaran, begitu dia memeluk satu kebenaran, maka saat itu juga dia memasang belenggu dalam hidupnya. He cannot free himself from them. Itu blundernya manusia. Hidup dalam absurditas. Oke, kita selama ini berputar-putar hanya untuk kembali ke ranah normal. Mencari makna hidup yang sejati. Hidup tinggal dihidupi, selesai. Ingin jadi normal, ya kamu nggak usah ngapa-ngapain, itu sudah normal. Tapi kamu nambah-nambah ideal sendiri, nambah-nambah standar sendiri yang bikin hidupmu susah. Itulah absurdnya manusia. Bikin aturan-aturan sendiri, nanti kalau sudah direpotkan oleh aturan, gegeran sendiri. Terus setelah itu aturannya dihapus sendiri, bikin aturan baru lagi gantinya, terus gegeran lagi, terus dihapus lagi, ganti. Kan selalu begitu. Energi kita habis dalam absurditas. Nah, itu kritiknya kamu. Terus nanti dia menggambarkan hidupnya manusia itu lewat mitologi Yunani. Jadi ada dewa namanya Sisyphus. Sisyphus ini putra Raja Aeolus. Oke, dia ini rada nakal. Banyak melakukan kejahatan, tapi terus dihukum oleh dewa-dewa, oleh Zeus, dimasukkan neraka. Di neraka pun dia masih nawar. Satu ketika dia ingin, mbok sekali-sekali saya main ke bumi. Masa disiksa terus, nggak bosan mau nyiksa saya. Nah, terus dikasih cuti sebentar ke bumi. Cuma begitu ngalami indahnya bumi lagi, dia nggak mau kembali. Lebih enak di bumi daripada disiksa di neraka, ya mesti wae. Dia tidak mau kembali. Wah, dewa-dewanya semakin marah, akhirnya dikasih hukuman yang paling menyakitkan. Hukumannya itu mendorong batu ke atas. Batu ini kalau sampai atas akan jatuh ke bawah lagi. Kan kayak gunung itu dia gelinding ke bawah lagi, harus diambil lagi, dinaikkan lagi. Dan nanti akan jatuh lagi. Harus diambil lagi, dinaikkan lagi. Pokoknya susah payah naik, sampai atas menggelinding ke bawah jatuh. Dan hukumannya itu sampai akhir zaman dia harus gitu terus. Pokoknya tidak ada akhirnya gitu terus. Nah, ini yang oleh kamu disebut absurditas. Hidup kita itu kayak gitu, sudah capek-capek mendorong ke atas, nanti gelinding ke bawah. Kita turun lagi, kita dorong lagi ke atas, gelinding lagi ke bawah. Muter di situ terus. Katanya siapa? Kita ini progres, wong bolak-balik. Problem zaman dulu sekarang lahir lagi dengan kemasan berbeda, isinya sama. Zaman dulu sudah debat tentang bentuk negara syariah ada di mana. Sekarang ya debat itu lagi. Zaman awal kemerdekaan, awal penjajahan juga sudah debat tentang itu, debat lagi. Jadi kita ini sering kayak Sisyphus, muter bolak-balik. Tadi pagi saya diskusi tentang Bung Hatta itu, ada yang bilang, wah pikirannya Bung Hatta itu hebat ya, sampai hari ini masih relevan. Jangan-jangan bukan pikirannya yang masih relevan, kita aja yang naik kelas sejak dulu.
Jadi nasihat dari puluhan tahun yang lalu masih bisa kita pakai. Jangan-jangan kita sejak dulu belum menyelesaikan masalah apa-apa. Problemnya ya tetap itu saja. Jadi dawuhnya para sesepuh masih relevan terus rasanya. Jadi kayak Sisyphus kita. Jadi problem lama muncul lagi, diselesaikan dengan itu lagi, muncul lagi, diselesaikan dengan itu lagi. Jadi ini hukuman yang paling absurd kan ini, menyakitkan, tidak ada akhirnya. Nanti akhirnya gimana? Tidak tahu. Pokoknya begitu aja terus. Nah, itu mitosnya dikenal sebagai mitos Sisyphus. Katanya kamu, itulah harga yang harus dibayar manusia demi gairahnya hidup di bumi. Cuma ini terus solusi dari kamu. Kita mulai ya lihat solusinya. Sisyphus ini tidak stres meskipun dihukum semacam itu. Beda sama Prometheus. Prometheus itu dewa juga yang dihukum juga kayak Sisyphus. Cuma Prometheus ini diikat di atas gunung, terus nanti ada burung pemangsa datang merobek-robek perutnya, terus perutnya hancur, burungnya pergi, yang hancur utuh lagi. Nanti didatangi burung lagi, dimakan lagi, terus burungnya pergi, utuh lagi. Itu hukumannya Prometheus. Jadi perutnya itu habis, ada lagi, habis, ada lagi. Mungkin yang stres malah burungnya. Dia harus bolak-balik, sudah dimakan ada lagi, dimakan ada lagi. Cuma kabarnya kalau Prometheus ini dia stres. Dia pinginnya mbok aku mati saja daripada gini. Beda sama Sisyphus. Sisyphus ini meskipun dihukum seabsurd itu, dia menikmati. Di gambarannya kamu, dasarnya Sisyphus, dia masih bisa tersenyum. Bayangkan Sisyphus ini bahagia. Ayolah kalau cuma ngangkat batu, ayo. Jatuh, ya diangkat lagi. Jatuh lagi, ayo diangkat lagi. Gitu aja kok dibikin repot. Ya. Jadi itu solusinya dari kamu, nanti kuncinya di situ. Oke. Nah, makanya pertanyaan besarnya kamu tentang Sisyphus itu kalimatnya bagus. Should I kill myself or have a cup of coffee? Kalau aku sumpek kalau hidup ini absurd, terus apa aku harus bunuh diri atau ayo ngopi saja? Loh, kan sekarang kan kamu sering pakai ini, alah daripada sumpek ngopi aja yuk. Kan gitu. Jadi iya sih, hidup ini absurd, hidup ini sumpek, hidup ini ruwet. Ngopi aja yuk, ngapain dibikin ruwet. Makanya pertanyaannya kamu, should I kill myself? Apa aku harus bunuh diri? Kan enggak toh? Meskipun hidup ini absurd, hidup ini rumit, hidup ini sumpek, nikmati saja. Kan bahasa lainnya itu. Jangan stres, jangan sumpek. Nah, jadi kalimat ini boleh kalian tulis besar-besar di kamarmu. Kamu kan sering sumpek. Ya, kalau kamu sumpek masuk kamar, aku harus bunuh diri apa ngopi saja. Ya. Nanti mau ngopi, loh kok duitnya habis, bunuh diri saja. Ya. Oke.